Menyingkap dunia dukun dan klinik di Indonesia, tradisi, kontroversi, dan kisah menarik. Indonesia, negeri ribuan pulau dengan budaya yang begitu kaya, menyimpan segudang cerita unik. Salah satunya adalah dunia dukun dan klinik. Meski zaman sudah modern, praktik ini tetap hidup dan bahkan masih populer di berbagai lapisan masyarakat. Tapi, kenapa ya dukun dan klinik tetap eksis sampai sekarang? Yuk, kita telusuri bersama kisah menarik dan kontroversial ini. Sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya dukun itu? Dukun adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural, mulai dari menyembuhkan penyakit, mendatangkan rezeki, hingga membantu urusan cinta. Sedangkan klinik adalah praktik atau kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang seringkali tidak bisa dijelaskan secara logis. Di Indonesia, dukun punya banyak spesialisasi. Loh, ada dukun pijat, dukun bayi, dukun santet, bahkan dukun pelaris. Uniknya, mereka seringkali dianggap sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Praktik perdukunan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, bahkan sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara. Pada masa kerajaan, dukun sering jadi penasihat spiritual kerajaan. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Nyi Roro Kidul atau Keris Pusaka, nah, itu nggak lepas dari peran para dukun dan praktik mistis di masa lalu. Seiring waktu, perdukunan tidak hanya jadi bagian dari tradisi, tapi juga berkembang ke kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mulai dari urusan kesehatan, asmara, hingga bisnis. Pertanyaan besar, kenapa sih di zaman serba digital ini, dukun masih punya tempat di hati masyarakat? Jawabannya ada di dua hal, kebutuhan dan kepercayaan. Banyak orang mencari dukun karena merasa tidak menemukan solusi di tempat lain. Misalnya, orang sakit yang sudah ke dokter tapi belum sembuh, atau orang yang usahanya macet dan butuh bantuan gaib. Selain itu, ada juga faktor budaya. Kepercayaan terhadap dunia gaib masih kuat di banyak daerah di Indonesia. Uniknya lagi, sekarang perdukunan juga mulai beradaptasi dengan teknologi. Ada dukun yang promosi lewat media sosial, bahkan ada layanan dukun online. Gimana tuh menurut kalian? Praktik dukun enggak selalu tentang tradisi, ada juga cerita yang bikin kita geleng-geleng kepala. Salah satu kisah paling viral adalah tentang dukun penggandaan uang. Ada yang mengklaim bisa melipat gandakan uang, tapi akhirnya malah jadi kasus penipuan. Contohnya, kasus Dimas Kanjeng yang sempat bikin heboh. Tapi enggak semuanya negatif, kok. Ada juga dukun yang masih dipercaya karena benar-benar membantu masyarakat, seperti dukun beranak di pedesaan. Mereka sering jadi solusi ketika fasilitas medis belum tersedia. Dalam hukum Indonesia, perdukunan sebenarnya berada di area abu-abu. Selama tidak melanggar hukum atau menipu, praktik ini biasanya dibiarkan. Tapi, kalau sudah melibatkan penipuan, seperti penggandaan uang, bisa dijerat pidana. Dari sisi agama, sebagian besar memandang perdukunan sebagai sesuatu yang menyimpang. Tapi, realitanya, praktik ini tetap jalan karena kuatnya budaya dan tradisi. Dukun dan klinik adalah bagian dari mozaik budaya Indonesia yang unik. Terlepas dari kontroversinya, mereka mencerminkan bagaimana masyarakat kita memandang kehidupan, kepercayaan, dan spiritualitas. Jadi, menurut kalian, apa yang membuat dukun tetap bertahan di zaman modern ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.